Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran pengurus Majelis Taklim Kurma yang kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan, keistiqomahan, semangat untuk senantiasa membersamai umat dalam mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah untuk menambah bobot dan kualitas kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa dari tiqat qalbi wa qaulil lisan wal af'al bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat menjadi bagian dari umat yang cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta yang bersambut, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, dan tentu saja cinta yang berujung kalau panjenengan sami insyaallah mendapatkan syafaatul ummah dari Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang kita lakukan mengikuti Rasulullah SAW. Para bunda yang dirahmati Allah, memasuki pekan atau awal pekan kedua. Jadi kita masuki pintu gerbang pekan kedua Zulqa'dah 1446 Hijriah. Zulqa'dah menika bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama di surah At-Taubah, surah ke-9, di ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebut Zulqa'dah ini dengan sebutan Ashurul Hurum. Ashurun itu jamak dari sahr. Hurum itu adalah kemuliaan atau mulia. Jadi Ashurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang Allah tetapkan kemuliaannya. Jadi Zulqa'dah ini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada salasa, ada 3 bulan yang mutawaliyah berturut-turut, bulan-bulan mulia yang mutawaliyah berturut-turut posisinya, urutannya, dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut. Tapi kok disebut dengan Arba'atun Ashurul Hurum, 4 bulan yang Allah muliakan? Berarti kurang 1. Yang 1 adalah Rajab, satu-satunya bulan mulia yang terpisah dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram adalah Rajab. Ini 4 bulan yang Allah tetapkan kemuliaannya. Ramadan super mulia, tidak bisa disebandingkan. Makanya Ramadan disebut Sayyidus Suhur. Dia adalah tuan dari seluruh bulan. Jadi yang pertama Zulqa'dah disebut oleh Allah bagian dari Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia. Karena dia bulan-bulan mulia, para ulama termasuk di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Saya bilang rahimahullah itu ingat kejadian beberapa waktu yang lalu ketika saya diminta memberikan materi parenting. Kemudian ada seorang bunda yang menyebut nama saya dengan kalimat, "Ia adalah Bapak Ustaz," ditambah beliau Haji Muhammad Hatta rahimahullah. Oh, saya kaget. Berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi
menyebut saking pengennya menghormati orang lain, dan itu bagus, cuman mungkin cara penyebutan Al-Mukarram gitu ya, bukan Al-Muharram. Kalau Al-Mukarram itu yang mulia, yang dimuliakan. Kalau Al-Muharram yang diharamkan. Maka kita berikan kesempatan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Muharram gitu ya, itu yang diharamkan gitu. Maka para bunda yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa Zulqa'dah itu menjadikan setiap muhsinin, pelaku-pelaku kebaikan akan mendapatkan jazaul khair, mendapatkan balasan kebaikan yang sifatnya a'dham. A'dham itu agung. Sebaliknya pelaku maksiat, pelaku sayyi'ah, penghobi sayyi'ah, maka dia pun juga akan mendapatkan ganjaran dari dosa-dosanya secara besar-besaran Allah. Makanya para bunda yang dirahmati Allah, berhati-hatilah kalau panjenengan sami mlebet bulan Zulqa'dah. Ini sejak awal kajian kemarin ya, memang penuh begini. Alhamdulillah. Ya, berarti sambutan masyarakat terhadap majelis ilmu semakin membahagiakan. Atau jangan-jangan karena hari ini karena ada Dorpres Umroh. Baik. Oh betul. Oh, saya pikir karena ada Dorpres Umroh. Para bunda yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Zulqa'dah itu memiliki keistimewaan bersebab di dalam Al-Baqarah 197. Kalau tadi dalam surah apa pun? At-Taubah 36. Maka di Al-Baqarah 197 diawali dengan kalimat Al-Hajju As-Surul Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan atau dilaksanakan di bulan-bulan yang dimaklumkan. Ada berapa bulan haji, Bu? Ayo Bu, yang bisa jawab kita doakan bareng-bareng haji tahun depan. Yang nggak bisa haji bareng-bareng juga tahun depan. Jadi ada 3 bulan haji. Kalau bulan mulia kalau pinten? Kawan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sedangkan Al-Hajju Asyuru Ma'lumat, haji itu bulannya sudah dimaklumkan. Bulan apa saja? Yang pertama Syawal, yang kedua tentu Zulqa'dah, dan yang ketiga puncak haji Zulhijjah. Jadi ini adalah 3 bulan haji, sehingga jika jamaah haji kemarin dari Bangladesh dan India yang merupakan kloter pertama dunia yang masuk di Mekah di ujung bulan Syawal, kalau kloter dari Indonesia termasuk dari Kediri, alhamdulillah sekarang sudah berada di Madinah. Kalau hari ini pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Jombang. Jadi bunda yang dirahmati Allah, maka ketika kemarin jamaah dari Bangladesh dan India itu bulan Syawal sudah masuk Mekah dan kemudian melaksanakan ibadah umroh untuk haji tamattu, sah. Karena pas Syawal sudah masuk bulan haji, maka umroh haji di bulan Syawal sah. Di bulan Zulqa'dah sah. Di bulan Zulhijjah sah, kecuali lebih dari tanggal 10 masuk 11, 12 karena dia sudah ketinggalan apa? Wukuf di padang Al-Hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji itu puncaknya dan yang terpenting dari keseluruhannya adalah Arafah. Makanya kenapa di tahun kemarin untuk haji-haji dengan visa non visa haji, visa ziarah, visa turisme, maka tidak diperkenankan masuk Arafah. Tahun ini lebih ketat lagi. Bahkan kemarin kita membaca berita jamaah haji dari Indonesia 30 diusir barusan mendarat dari Jeddah, suruh balik lagi ke Indonesia. Bersebab apa? Tidak menggunakan visa
tapi bisa ziarah. Maka panjenengan atos-atos. Kalau kemudian ada tawaran berangkat dengan visa ziarah, visa multiple dan seterusnya, karena saya pengalaman sekali memasuki kondisi yang seperti itu tanpa tahu, sehingga akhirnya harus menjalani luar biasa berat. Dan bahkan sebagian ulama hari ini menyebut ghairu masruh, tidak syar'i haji yang seperti itu bersebab menggunakan fasilitas yang bukan haknya, termasuk di Arafah misalnya, tenda-tenda yang bukan haknya di depannya ditempati. Para bunda yang dirahmati Allah, maka Zulqa'dah masuk bulan haji, dia juga masuk bulan haram, bulan mulia. Maka Zulhijjah berlipat-lipat kebaikan yang ada di dalamnya, dan bersebab berlipat-lipat kebaikan yang ada di dalamnya, maka panjenengan dan saya ketika melakukan aktivitas kebaikan di bulan Zulhijjah akan dilipat gandakan pahalanya. Sehingga kalau ada kalimat Zulhijjah menika wulani wulan yang munculnya itu ing sela-selane riyaya, ing sela-selane riyaya. Jadi Zulhijjah itu kan diapit antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka hati-hati Bu, kalau menikahkan anak jangan ning bulan Selo, soalnya kecepit kok rezeki nih, kecepit kok kesempatan nih, kecepit kok macam-macam. Ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Ini adalah kalimat yang menantang Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah sudah dawuh Zulhijjah itu bulan mulia. Yang punya matahari siapa Bu? Yang punya bulan siapa Bu? Maka konsep kalender baik pakai solar matahari maupun lunar bulan, syamsiah maupun qamariyah, maka yang berhak menetapkan baik dan buruk, mulia dan tidaknya hanya Allah semata, bukan manusia. Maka wajib untuk tidak percaya kalau ada orang kok kemudian mengatakan bulan Selo rezeki kecepit, kesempatan ini menjadi sulit dan seterusnya, bersebab Allah yang menetapkan. Buktinya Majelis Taklim Kurma Zulqa'dah tambah wewendu. Maka para bunda yang dirahmati Allah, yang kedua, nanti kapan-kapan kita usulkan gitu, Majelis Taklim Kurma kerjasama dengan biru atau travel tertentu, suatu saat ngajinya berhadiah umroh. Ya mengusulkan kan boleh, dan yang umroh pertama ustadznya, oh jangan, yang umroh pertama yang mendapat kesempatan. Para bunda yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW mencontohkan dumateng kula panjenengan sami sebuah peristiwa besar yang oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan diabadikan dalam Quran. Sebuah peristiwa besar yang merubah kehidupan banyak manusia. Wabil khusus wanita-wanita yang dipilih oleh Allah di zaman dan masa serta bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebaikan di dalamnya. Karena di sini wanita-wanita Bu, judulnya berarti pasti banyak contohnya. Tapi saya ambil satu dulu, dan ini bahasannya bahkan mungkin 1 jam sejatinya tidak cukup, tapi kita cukupkan. Yang pertama, wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulqa'dah adalah seorang wanita yang secara nasab masih merupakan sepupu Rasulullah SAW. Sepupu niko basa Jawa nipun napa? Misangan. Sepupu. Kalau minduan bahasa Indonesianya apa? Sesiku. Baik. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah itu punya sepupu, putri dari Umaymah binti Abdul Muthalib. Berarti Umaymah binti Abdul Muthalib. Berarti Umaymah ini apanya Kanjeng Nabi? Umaymah binti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib apanya Rasul?
Abdul Muthalib kakek. Kakek. Berarti Umaymah binti Abdul Muthalib bibi, tantenya Rasul. Rasul itu punya tante namanya Umaymah binti Abdul Muthalib. Boleh. Kalau bahasa saya mau sebutnya bibi ini. Nah, Umaymah ini menikah dengan seorang laki-laki terhormat namanya Jahaz dari Bani Asad, dari keturunan yang nyambung dengan Ibunda Khadijah. Dan Jahaz ketika menikah dengan Umaymah memiliki anak, salah satunya namanya Zainab binti Jahaz. Zainab binti Jahaz. Jadi anaknya Umaymah dan Jahaz banyak. Nah, di antara anak-anaknya ada yang namanya Zainab, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Ubaidillah, ada yang namanya Hamnah. Ini semuanya terkenal dalam sejarah kehidupan Rasulullah. Cuma dengan kenal atau tidak nggak tahu saya. Cuma terkenal dia. Jadi yang pertama Abdullah bin Jahaz, itu tokoh sentral, salah satu tokoh sentral dalam pertempuran Uhud. Yang ketika mau masuk ke pertempuran Uhud dengan paman Rasul dari pihak ibu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sempat ngomong begini, ayo kita berdoa. Aku berdoa kau aminkan dan kau berdoa kau aminkan. Siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah pertamanya Rasul? Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Kisah ini dituturkan Sa'ad pada sang putra. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah, semoga di pertempuran ini aku bertemu dengan prajurit lawan yang tangguh, yang kuat, dan kami bertempur hingga kemudian aku bisa mengalahkannya. Bertemu dengan pasukan yang kuat, prajurit yang kuat, yang tangguh. Abdullah bin Jahaz juga berdoa sama. Jadi yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, itu diaminkan oleh Abdullah bin Jahaz, kakaknya Zainab tadi. Sebelum kita masuk Zainab ya. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengaminkan doa Abdullah bin Jahaz radhiyallahu anhu. Doanya begini, ya Allah, pertemukan aku dengan salah satu prajurit terbaik dari lawan dalam pertempuran ini, yang kami saling menikam, yang kami saling melukai, hingga kemudian saya terbunuh dalam keadaan terluka tubuhku. Dan telah ya Allah, ketika engkau bangkitkan di padang mahsyar, engkau pasti akan mengatakan, meskipun engkau maha tahu Allah, kenapa kau bersebab apa luka-lukamu itu? Dan kemudian hari itu aku akan menjawab, ya Allah, luka-luka ini bersebab aku membela agama. Dan kedua orang sahabat besar ini diijabah Allah. Saat bin Abi Waqqas bertempur di perang Uhud, sampai kemudian bertemu lawan hebat dan beliau menang. Abdullah bin Jahaz, kakaknya Zainab binti Jahaz, masuk dalam pertempuran sampai terluka sekian banyak pada wajah dan tubuhnya, dan kemudian beliau syahid. Itu yang beliau minta. Maka para bunda yang dirahmati Allah, Abdullah bin Jahaz ini punya adik namanya Ubaidillah bin Jahaz, punya adik lagi namanya Zainab binti Jahaz. Nah, kita bicara Zainab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wanita yang sangat mulia ini di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, dan kisahnya ini terjadi di bulan Zulqa'dah, yang bulan seperti hari ini, bulan Zulqa'dah, bulan mulia. Zainab binti siapa pun? Binti Jahaz. Zainab binti Jahaz ini, para bunda yang dirahmati Allah, adalah wanita yang berasal dari keturunan Ningrat. Ayahnya dari keturunan Bani Asad, berarti saudaranya bapaknya Ibunda Khadijah. Ibunya merupakan saudara kandung dari Abdullah, ayahnya Rasul, dari Bani Hashim. Ini dari bapak keturunan luar biasa, dari ibu keturunan luar biasa. Salah satu putri yang mereka miliki namanya Zainab binti Jahaz. Bukan hanya dia merupakan wanita dari keturunan yang luar biasa, tapi bahkan beliau adalah seorang wanita yang dikenal sangat elok, cantik. Wanita ini lahir 20 tahun sebelum Rasulullah menerima wahyu. Berarti usia Zainab binti Jahaz dengan Kanjeng Nabi selisihnya 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Apa yang terjadi pada Zainab binti Jahaz dan bagaimana Allah mengabarkan kisahnya di bulan Zulqa'dah?
Rasulullah SAW ketika menikah dengan ibunda Khadijah Ummul Mukminin Al-Kubra radhiyallahu anha, wanita yang Rasul sepanjang hidupnya nggak bisa move on, maka jadikanlah panjenengan Khadijah bagi suami panjenengan. Yang suami jenengan nggak bisa move on karena saking apanya solihahnya wanita. Ketika Rasul menikah dengan ibunda Khadijah, beliau memiliki, ibunda Khadijah itu memiliki budak hadiah dari sepupunya namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dihadiahkan pada bibinya Khadijah oleh ibunda Khadijah sedang menikah dengan Kanjeng Nabi. Zaid bin Harisah ini budaknya juga diajak hidup bersama mereka, hidup di rumah cahaya, rumah yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, rumah yang senantiasa menginspirasi siapapun yang di dalamnya untuk berbuat baik. Ibunda Khadijah, Rasulullah, keenam putra beliau, putri beliau, itu ya, putra dan putri beliau, cuman putra Kanjeng Nabi wafat, yang tersisa hanya 4 anak perempuannya, itu ya. Kemudian ditambah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sejak kecil derek Kanjeng Nabi. Rasulullah dulu ketika kecil derek bapaknya Ali, Abu Thalib. Maka Rasul yang sangat paham balas budi, ketika beliau sudah menikah dengan ibunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib diajak, Ali ikut saya saja. Dan ternyata ketika Ali derek Kanjeng Nabi, karena hampir tiap hari membersamai Rasulullah, bertemu dengan ibunda Khadijah yang sudah menjadi ibunya dalam tanda petik, dan paling tidak sering melihat seorang gadis mungil, cantik, ceria, cerdas, namanya Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Akhirnya suatu saat kesengsem dan menikah, gitu kan, dinikahkan oleh Rasul. Tapi kita tidak sedang bicara. Zainab binti Jahsh ini pun suatu hari Rasul tadi punya budak namanya siapa, Bu? Zaid itu namanya sahabat yang namanya disebut dalam Quran satu-satunya cuma Zaid. Jenengan mencari nama itu 236 ayat dalam Quran, mencari nama sahabat gak ketemu kecuali Zaid. Jadi Zaid bin Harisah ini derek ibunda Khadijah. Ketika menikah diajak, dan ketika diajak ke rumahnya berumah tangga dengan Rasulullah, dengan anak-anak Rasulullah itu melihat Zaid bin Harisah, sang budak ini budak loh ya, Masya Allah, kok ya santun banget, kok ya sergep banget, dan seterusnya. Muncul perasaan cinta. Dan ibunda Khadijah tahu, tanpa suami harus ngomong, istri yang hebat itu tahu apa yang dimau suami. Istri-istri luar biasa itu secara umum, bahkan tanpa suami harus ngomong, mereka tahu apa yang diinginkan. Maka ketika kemudian melihat Kanjeng Nabi menunjukkan sikap yang menyukai budaknya, maka budaknya ini dihadiahkan untuk suaminya. Salah satu ciri wanita sholihah memberi hadiah pada, nah nanti jenengan kalau pas pulang, kok suami jenengan lihat dompet jenengan, nah itu berikan dompetnya, ambil di sini. Jadi oleh ibunda Khadijah diberikan Zaid bin Harisah untuk kemudian menjadi budak Rasul. Tapi ketika diberikan oleh ibunda Khadijah kepada Rasul, langsung dipegang tangannya, didekatkan kemudian ke Baitullah, diajak ke Baitullah dan diangkat tangannya Zaid sambil Rasul mengatakan, saksikanlah, dia mengiklankan, mengumumkan, saksikanlah bahwa mulai hari ini dia adalah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Padahal ini anak Tabani itu adopsi. Anak adopsi. Dan Rasul mengatakan, panggilan dia dengan Zaid bin Muhammad, dia anak angkat saya. Maka semua orang memuliakan dia. Tapi apa yang terjadi ketika suatu hari Rasulullah SAW yang melihat anak angkatnya ini wis gede kok durung nikah, maka kemudian beliau mencarikan calon pasangan. Setelah dilihat calon pasangan siapa ya kira-kira, tiba-tiba terbersit di dalam hati Rasul yang pasti itu Allah yang menggerakkan. Karena kisah ini kemudian oleh Allah dipotret secara sangat lengkap dan luar biasa. Jadi tiba-tiba Rasulullah hatinya digerakkan oleh Allah untuk mengingat sepupunya Zainab binti Jahsh. Wah, Zaid tak jodoh nih ambil Zaid. Maka Rasulullah SAW mendatangi Zainab berhadapan dengan sang kakak Abdullah bin Jahsh.
Rasulullah SAW menyampaikan kepada sang kakak itu, aku mau melamar adikmu Saweneng Abdullah. Alhamdulillah dilambangkan jenah Zainab binti Jahsh senang karena beliau mengagumi sepupunya ini, apalagi beliau seorang nabi lagi rasul. Dia pengen untuk menjadi pendamping beliau. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ketika kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Abdullah bin Jahsh, tapi bukan untuk saya, untuk anak angkat saya, Zaid bin Harisah. Itu mah jenduk, atau bahasa anak muda sekarang mah bloda. Habis, wow, jadi kok saya ini kan Buddha. Dia mantan Buddha meskipun dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, tapi kan dia Buddha. Zainab itu wanita ningrat, berkedudukan mulia, kaya, cantik, sempat bukan buah. Sampai kemudian turun surah Al-Ahzab. Jadi kita baca surah Al-Ahzab itu banyak dibuat tertegun-tegun oleh Allah dalam banyak ayat ini, termasuk ayat ini. Jadi di surah Al-Ahzab itu Allah memuji Rasulullah SAW dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, bahwa uswah terbaik kalau panjenengan sami itu adalah Rasulullah. Di mana Al-Ahzab 21, dan ternyata di Al-Ahzab 21 ketika Allah menyampaikan ujiannya, contoh terbaik itu ya lihat Rasulullah itu loh. Pada saat yang sama di surah Al-Ahzab itu juga banyak kisah-kisah hebat yang menunjukkan bahwa Rasul itu memang contoh dan teladan terbaik. Makanya kenapa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu ada di surah Al-Ahzab, karena di surah itu Allah banyak mengisahkan hal-hal hebat yang terjadi pada Nabi yang sangat dicintai. Jadi Zainab nggak kesal sampai turun ayat. Kita lihat wanita solihah itu bunyi, sampai turun ayat Al-Ahzab 36. Al-Ahzab itu pun Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini. Turun ayat, sampaikan kepada Ibunda Zainab, ya, Zainab binti Jahsh, tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, orang beriman laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah qadallahu wa rasuluhu amrun, Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, mereka masih punya pilihan lain, mereka masih mencari-cari pilihan lain. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan A, maka wajib bagi jenengan kalau sami'na, bukan sami'na tapi tak pikir-pikir rumit, ya. Saya dengar ya Allah, tapi saya pikir dulu ya. Saya dengar ya Allah, tapi saya cari solusi pembanding dulu. Gak begitu. Maka ketika ibunda kita Zainab binti Jahsh mendengar kalimat ini, kalimat Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi ini, langsung beliau mengatakan sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Ya Allah ya Rasul. Akhirnya kerso. Kersonya kira-kira bersebar karena beliau senang, rela, atau terpaksa. Halo? Karena terpaksa bersebab ada ayat itu turun, tetapi rela juga benar, rela diatur oleh Allah. Tetapi secara perasaan syukur beliau merasakan keterpaksa, tetapi beliau rela bersebab ini keputusan Allah dan Roh. Sami kalian ngaten loh, nanti nopo mboten panjenengan ibadah kok rasane terpaksa, tapi kita rela karena yang minta Allah. Nanti nopo mboten. Kalau kemudian kita mau melakukan sesuatu itu berat, rasanya berat, tapi karena yang perintah Allah, bismillah ya, meskipun berat merasakan. Ada nggak anak-anak yang merasa berat disuruh-suruh orang tua? Ada, Bu? Jadi kan termasuk nggak dulu?
Ketika kemudian kita merasa berat, tapi kemudian kita lakukan, gitu ya, secara syukur berat, tapi kita rela karena kita ingin birrul walidain. Jadi wah, tapi kita lakukan. Ibunda Zainab melakukan ini, tapi bukan karena syukur, bukan karena rasa yang memang senang. Menikah bukan karena mencintai orang yang dinikahi itu tidak mudah. Butuh proses panjang untuk kemudian membangun keserasian, keharmonisan, kesetaraan, kesamaan frekuensi. Maka yang terjadi, pernikahan ini menjadi pernikahan yang memang didesain oleh Allah ternyata. Untuk apa? Untuk menegakkan syariat Allah yang hari itu dilanggar oleh kaum musyrik, kaum kafir Mekah, Madinah, dan Jazirah Arab. Apa itu? Berkaitan dengan firman Allah di Al-Ahzab 40. Firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 40. Berkaitan dengan apa, Bun? Berkaitan dengan posisi Kanjeng Nabi dan Zaid dan Rasulullah SAW. Jadi saya tadi sempat melompati satu bagian cerita penting tentang Zaid. Zaid ini menjadi budak karena kalah perang, kabilah kalah perang. Ketika kemudian kalah perang, biasanya orang yang kalah perang itu dijadikan budak bagi yang menang. Tawanannya, termasuk Zaid, berarti dulu sejatinya bukan budak, orang berbeda. Tangkap, jual belikan jadi budak. Ketika kemudian Zaid bin Harisah ini jadi budak, bapaknya yang kehilangan anaknya, ini kan perangnya waktu masih muda Zaid. Bapaknya yang kehilangan anaknya itu mencari-cari tiap kali ada haji. Haji itu kan ibadah bahkan sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Karena haji itu sejak masa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali haji di mana semua orang berkumpul, yang hari ini juga akan menghimpun insya Allah nanti di tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, kurang lebih 3 juta kaum muslimin, itu yang resmi. Dan kita mendoakan baik yang resmi maupun tidak, seluruhnya saja siapapun yang berhaji tahun ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ujung yang mabrur, dimudahkan, disehatkan, dikuatkan kembali dalam keadaan terbaik. Jadi setiap kali haji, bapaknya Zaid namanya Harisah dan pamannya itu mencari-cari informasi, barangkali ada yang tahu anaknya dijual di mana, yang beli siapa. Sampai kemudian suatu hari mereka tahu bahwa yang membeli orang namanya Hasim bin Hisham. Tiba-tiba saya lupa, tadi sudah menyebutnya. Hakim bin Hizam. Ketika kemudian tahu bapaknya, didatangi pun di kota Mekah. Kemudian ditanyakan, apa benar Anda membeli anak saya, budak namanya Zaid? Oh iya, tapi saya jadikan hadiah buat bulik saya, tante saya Hadijah. Maka kemudian mendatangi Bunda Hadijah, dan Bunda Hadijah bilang, iya benar, tapi sekarang sudah menjadi hak suami saya, karena saya hadiahkan pada suami saya. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, ayah dari Zaid, Harisah bilang, wahai manusia yang agung, wahai manusia yang penuh dengan kasih sayang, sungguh yang panjenengan miliki sebagai budak itu adalah putra saya. Tolong kembalikan pada saya. Kata Rasulullah SAW, saya akan panggil Zaid dan saya akan meminta dia yang menentukan, karena dia sudah gede, sudah besar, biar dia menentukan. Zaid ketika kemudian datang ditanya, tahu siapa dia? Iya, dia ayah saya. Tahu siapa dia? Iya, paman saya. Dan 2 orang. Beliau datang untuk menjemput, mulai kamu pilih bersama dengan bapakmu, pamanmu pulang ke kabilahmu, kembali pada keluargamu, atau tetap di sini bersama dengan aku dan ibumu, ibu angkatmu Hadijah. Zaid ternyata memilih tetap di Mekah bersama dengan Rasulullah, karena dia melihat dan dia mengatakan suatu hari, sungguh tidaklah aku bertemu dengan seorang laki-laki yang jauh lebih menyayangiku kecuali Rasulullah SAW. Bahkan bapaknya tidak lebih sayang terhadap dirinya dibanding Rasul. Maka ketika kemudian Rasul mencarikan jodoh tadi, dan menikah Zaid dengan Zainab, Bun,
Di dalam pernikahan itu ada satu variabel yang panjenengan harus sangat memperhatikan. Yang pertama tentu agama, yang kedua nasab iya, kasab iya. Tapi yang berikutnya jangan lupa kesekufuan. Sekufu itu berarti setara. Apakah ini harus wajib? Betul. Tetapi ini akan memudahkan kita melanggengkan kebaikan-kebaikan bersama. Kalau ada seorang wanita yang lulusan strata 3, S3 menikah dengan seorang laki-laki, ini tidak dalam rangka merendahkan, betul nih? Menikah dengan seorang laki-laki yang kebetulan beliau ditakdirkan lulus SD saja. Kira-kira dalam komunikasi berpengaruh nggak Bu kelancarannya? Berpengaruh. Dalam banyak. Artinya kesekufuan itu menjadi hal yang penting meskipun tidak wajib. Ibunda Zainab binti Jahsh ketika menikah dengan Zaid itu merasa tidak sekufu, sehingga karena tidak merasa tidak sekufu, akhirnya yang terjadi dia tidak pernah disentuh Zaid karena tidak pernah mau disentuh terus sungkan, gitu kan? Nggak nyaman. Zaid mau nyentuh juga sungkan karena Zaid merasa sejak awal sudah bilang ya Rasul jangan dengan dia. Dia merasa tidak setara. Jangan dengan beliau, jangan. Rasulullah tetap menjodoh. Akhirnya pernikahan itu terjadi, dan sebabnya pernikahan itu terjadi, Zaid berkali-kali bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah tidak kuat, izinkan saya mentalak dia. Kata Rasulullah SAW, pertahankan. Bahkan kalimat Rasulullah SAW itu ditetapkan di dalam Al-Quran. Surah apa? Surah yang sama. Ayat berapa? 37. Surah Al-Ahzab. Jadi ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau pun juga memberi nikmat kepadanya. Siapa? Zaid. Yang Allah berikan nikmat dan Rasul berikan nikmat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ittaqillah wa tahfa bi nafsik. Pertahankan, takutlah pada Allah, pertahankan istrimu itu. Ya Rasul, kami ini gak bisa cocok loh. Coba aku bayangkan pun, ini wanita hebat, wanita salihah dekat dengan Rasul. Yang laki-laki hebat, laki-laki yang dijamin surga, panglima perang Mu'tah. Tetapi menikah bisa cerai. Artinya perceraian itu bukan aib. Bahkan kadang dia merupakan takdir Allah untuk apa? Mengangkat derajat seseorang. Seperti siapa? Zainab binti Jahsh. Seperti siapa? Zaid bin Harisah. Jadi akhirnya para bunda yang dirahmati Allah, ketika Rasul terus bilang pertahankan istrimu, bertakwalah kepada Allah, gitu kan? Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Hati-hati membaca kitab-kitab tafsir yang tidak muktabar. Jangan bisa baca kitab tafsir misalnya Abu Fida Ibnu Katsir. Jangan bisa membaca kitab tafsir Al-Munir Profesor Dr. Wahbal Zuhaili, atau mungkin tafsir fi Dilalil Quran Asy-Syaikh Said Qutb rahimahullah. Karena ada beberapa kitab tafsir yang ketika menjelaskan ini, menjelaskan dengan cara yang merendahkan Rasul secara tidak dimaksudkan mereka. Bersebab penafsiran atas kalimat ini ditafsiri karena Rasul menyembunyikan bahwa beliau juga senang sama Zainab. Nah, ini bahaya sekarang. Kalau senang dengan Zainab, ngapain dinikahkan dengan Zainab suka dengan beliau? Dan sejak kecil Rasulullah tahu siapa Zainab, sepupunya. Jadi para ulama termasuk Ibnu Katsir memberikan tafsiran yang sangat lugas dan jelas, dan ini cocok dengan ayat-ayat berikutnya. Kalimat sedangkan engkau wahai Muhammad menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah. Apa yang akan dinyatakan Allah? Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab. Sebab apa? Sebab Zainab diceraikan oleh Zaid. Untuk apa? Allah mengumumkan bahwa kedudukan anak angkat itu berbeda dengan anak
Jadi waktu itu pun diyakini anak angkat dengan anak kandung itu sama haknya, bahkan sama hak warisnya, sama hak nasabnya. Padahal anak tabani atau adopsi itu bukan anak yang ketika kemudian kita adopsi, kita tabani, kemudian menimbulkan atau memunculkan efek hukum nasab maupun waris. Boleh. Anak angkat tidak berhak dapat waris, tapi berhak dapat wasiat. Wasiat itu maksimal sepertiga dari seluruh harta. Dia berhak dapat hadiah. Orang tuanya mau ngasih hadiah tanah, mau terserah. Orang tua angkat mau ngasih hadiah toko, terserah. Tapi tidak berhak mendapat waris. Yang kedua, anak angkat itu bukan mahram. Kalau bukan mahram, kalau misalnya Muhammad Hatta ini punya anak angkat, kok kemudian anak angkat saya itu masuk ke dalam rumah saya dan dia perempuan, maka dia wajib menutup karena dia bukan mahram saya. Jadi para pendeta rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di ayat 40 tadi membatalkan kalimat Rasulullah. Jadi Rasul tadi kan sempat mengatakan panggilah dia dengan Zaid bin Muhammad, tapi di ayat 40 maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabi wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Bahkan nanti di ayat yang lain juga dijelaskan bahwa tidak boleh menggunakan nasab yang bukan nasabnya. Jadi kalau saya punya anak angkat tidak boleh pada saat menikah kemudian namanya siapa misalnya Zainuddin bin Muhammad Hatta, tidak boleh. Dia harus menggunakan nasab ayahnya, orang tua kandungnya, nasabnya. Jadi dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin menyatakan apa yang engkau tidak berani menyatakan bersebab engkau takut dan khawatir dengan manusia. Kanjeng Nabi bisa loh takut dengan manusia, khawatir dengan manusia. Kanjeng Nabi itu punya sifat rofa. Rofa itu sungkanan. Bahkan nanti di ayat 53 itu Masya Allah nanti kita ujungkan ya, tapi ya ini jamnya ya kan? Saya percepat. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sungkan untuk bilang sama Zaid, ya sudah gak apa-apa, kamu cerai, kamu talak. Karena Allah mengatakan Muhammad, jika nanti sudah ditalak oleh Zaid, kamu menikahinya. Kenapa Rasul khawatir, sungkan dan takut? Karena waktu itu masyarakat jahiliyah Arab menganggap anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung. Sehingga kalau anak angkat sama dengan anak kandung, berarti mantu angkat itu mahram bersebab menikah dengan anak. Kalau mahram berarti haram untuk ini. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa itu salah. Tapi yang jadi contoh siapa? Yang dijadikan contoh untuk menerapkan hukum ini Rasul. Jadi Rasul benar. Rasul itu kemudian mau melakukan itu, rasa ya Allah nanti saya akan dibully oleh sak Mekah, sak Jazirah Arab, betul. Maka beliau kemudian merasa khawatir, takut. Bilang sama Zaid ya nggak apa-apa, kamu ceraikan. Karena ini memang desain Allah yang nanti saya wajib menikahi, Allah yang menikah. Maka kemudian Rasul menyimpan itu sampai kemudian oleh Allah ditegur dengan kalimat, nah di dunia, wallahu ahaqqu an tahsya. Dan hanya Allah yang layak kamu takuti Muhammad, manusia nggak layak kamu takuti. Nggak usah takut dengan manusia. Meskipun mereka mencemoohmu, membulimu dan seterusnya, ini hukum Allah dan kamu itu Nabi Rasul yang harus memberikan contoh. Benar gantut dari mana? Berarti dia harus siap ketika nanti menikahi Zainab pasti akan dibully, diteror orang sak Jazirah Arab. Saya bayangkan kan jenazah itu nikahnya itu seperti ini pernikahan Rasul itu hampir semuanya berat. Maka kalau kemudian orang bilang gitu ya, ta'addud, berpoligami, berpoligami itu bagian dari syariat yang dibolehkan. Saya tidak mengatakan diwajibkan atau disunah, dibolehkan. Tetapi kalau kemudian kita belajar asbabun nuzulnya, ternyata ayat poligami atau ta'addud itu adalah ayat untuk mengurangi, bukan menambah. Karena sebelum turun ayat itu orang-orang di Jazirah Arab itu menikah dengan sekian banyak wanita. Jadi fungsi ta'addud, ayat tentang ta'addud itu bukan menambah tapi mengurangi.
Jadi dijelaskan oleh para mufassir, ya Allah, ternyata banyak orang salah memahami. Bukan menambah tapi mengurangi. Makanya ujungnya jika tidak bisa berlaku adil cukup salah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu, ya akhirnya setelah mendapat perintah dari Allah, maka falamma qadha Zaidun minha wa zawwajnakaha. Dan setelah Zaid mentala istrinya, selesai urusannya dengan istrinya, kami menikahkanmu dengannya. Siapa yang menikahkanmu? Inilah yang menjadikan Ibunda Zainab teristimewakan sepanjang sejarah kehidupan keluarga Rasul. Dan ayat ini turun di bulan Zulqa'dah. Cara Allah memuliakan Ibunda Zainab binti Jahsh. Apa? Bagaimana cara beliau memuliakan? Ibunda Zainab bilang begini, Bun, kalau pas kumpul dengan para mantunya ini, dia bilang begini, sungguh tidak ada di antara kalian semua kecuali ketika menikah kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, tetapi tidak dengan aku, karena yang menikahkan aku dengan Rasulullah adalah Allah dari langit ketujuh langsung. Dari ayat ini. Dan kami menikahkan. Siapa yang menikahkan? Maka itu menjadi kebanggaan Ibunda Zainab sepanjang sejarah. Panjenengan semua bilang sama istri-istri Nabi kalau pas kumpul begitu kan biasa loh ya, saling ingin merasa dicintai Nabi, ya wajar lah, saya bayangkan wajar. Saya nggak bisa berada di posisi itu, tapi saya bayangkan wajar. Jadi Ibunda Isa juga begitu, tidak mau kalah ketika Ibunda Zainab bilang begitu, langsung beliau bilang begini, dan tidak ada di antara kalian istri-istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasul dalam keadaan masih gadis kecuali aku. Semuanya langsung bilang cakep. Enggak, itu pantun. Bahkan ditandai oleh Bunda Aisyah, dan ketika Rasulullah SAW akan wafat, tidaklah Rasulullah memilih rumah manapun untuk menjadi tempat wafatnya kecuali rumah. Dan tidaklah Rasulullah wafat kecuali di atas pangku, dan tidaklah Rasulullah wafat kecuali air ludahnya menyatu dengan air ludah. Apa maksudnya? Karena Rasul pas mau meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, saudara beliau Abdullah bin Abu Bakar lewat bawa siwak, kayu siwak. Ketika membawa Rasulullah lihat saja, dan Ibunda Aisyah sebagaimana Ibunda Khadijah melihat suami seperti itu, tahu apa yang diinginkan. Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan kayu siwaknya Abdullah saudaraku? Rasul cuma menganggukkan wajah karena saking beratnya sakit. Maka kemudian Ibunda Khadijah meminta kayu itu dan mengunyahnya, karena pemakaian siwak itu ujungnya dikunyah, dilembutkan sehingga untuk sikat enak, bukan butuh lok-lok gitu. Jadi digigit oleh Ibunda Aisyah. Baru setelah itu diberikan Rasulullah. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, dan tidaklah air ludah Rasulullah pada saat wafatnya kecuali bercampur dengan air ludah, karena siwak itu. Masya Allah. Jadi boleh saling berbangga. Jenengan insya Allah semoga dimudahkan Allah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nanti kalau di Masjidil Haram, jenengan pas di Masjid Nabawi, mohon maaf, pas di Raudhah, jenengan mau keluar itu pintu baki, namanya pintu baki. Jenengan masuk dari Babun Nisa, keluar lewat pintu baki. Jenengan pas keluar coba, ini makam Rasul, kiri kita ini makam Kanjeng Nabi, kanan itu ada jendela bunga. Itu juga kebanggaan seorang wanita, namanya Hafsah, istri Rasul juga. Sampai hari ini, sampai di monumen kan terbuka terus jendela itu. Jendela itu jendela milik siapa? Jendela milik ibunda kita, Hafsah binti Umar. Dan jendela itu kenapa dibuka? Bersebab ketika Kanjeng Nabi wafat, Ibunda Hafsah bangun rumah di situ, dan beliau tidak pernah mau jendela itu ditutup, karena sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang tahun pengen terus melihat Rasulullah SAW. Dan meninggal sampai hari ini jendelanya terus dibuka. Jadi kalau kita lewat dari Raudhah keluar, kita tengok kanan, ada jendela terbuka, maka itulah jendela Ibunda Hafsah. Jadi setiap Rasul punya, istri Rasul punya kenang-kenangan luar biasa terhadap sang suami. Jenengan juga harus begitu. Kalau ditanya anak suatu saat apa kenangan jenengan yang paling indah bersama ayah,
Pas ning pasarna bapakmu ngeterni, pas mulai bapakmu lari mulai disini. Mama numpak gojek gitu. Saat itu tidak pernah mama lupa. Tapi yang jangan mengerikan begitu ya. Tapi itu kejadian loh. Wallahi, bukan hanya pasar, kajian. Saya sama istri sampai bengok-bengoknya manggil sang suami karena istrinya udah begini-begini. Habis ikut kajian seperti ini pulang, saya juga keluar sama istri, suaminya duluan. Istrinya manggil Allah. Lupa kalau datang ke situ bersama istri. Mungkin tidak biasa jadi. Baik, sudah Bu ya, jangan ingat-ingat suami jenengan yang begitu ya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, sebab diceraikan oleh Zaid, Rasul menikahi dirinya. Benar tuh, dibully, dicaci, dihina Rasulullah sebagai laki-laki yang tamak terhadap wanita. Masya Allah, jadi Rasul itu berat. Ada beberapa pernikahan Rasul yang Rasul menikah itu menangis dalam tanda petik karena tidak mudah, sangat tidak. Termasuk ini. Apa kemudian yang terjadi para bunda yang dirahmati Allah? Ketika pernikahan itu terjadi di bulan apa Bu? Zulqa'dah, bulan seperti ini. Artinya di bulan seperti ini menikahkan itu saya nomor saya sangat baik. Ini bulan mulia, bukan bulan kecepet. Ya, kalau makna kecepet secara bahasa sih iya, dicepet antara Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi tidak menjadikan rezeki kecepet, kemudian setelah menikah kemudian uangnya kecepet dan seterusnya. Ini bulan mulia, kebaikan oleh Allah dibentang luar biasa. Maka para bunda yang dirahmati Allah, sudah menikah, kita tengok ayat ke-53 sekarang. Ini juga terjadi di bulan yang sama. Ayat ke berapa? 53. Mohon saya malah belum buka di sini. Ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan walimah yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata pun walimah itu ada fikihnya loh. Undang itu ada fikihnya. Yang diundang itu ada fikihnya loh. Ya, dan seterusnya. Maka kita lihat seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti panjenengan ketika silaturahim di bulan Syawal ada fikih. Salah satu fikih di bulan Syawal kalau diceritakan begitu ada beberapa hadis termasuk hadis tentang bawang putih. Ternyata Rasulullah SAW itu tidak menginginkan orang yang berinteraksi secara interpersonal antara kita dengan orang lain, bersosial, berkehidupan sosial, itu menjadikan ketidaknyamanan di tengah-tengah orang lain. Bahkan Rasul sempat mengusir seorang laki-laki dari dalam masjid, lebih tepatnya mengeluarkan dari dalam masjid, bersebab ketika laki-laki ini masuk kemudian mengucapkan salam, nyedak Kanjeng Nabi mabreng. Bau apa? Bau bawang. Jadi ketika ngomong, Rasul bayangkan kalau orang seperti ini pas sholat jamaah ganggu nggak kehusukan orangnya. Kita khawatir sebelahnya bukan Allahu Akbar begini, tapi Allahu Akbar ini. Maka tentunya bukan hanya berkait dengan bau mulut, tapi bau badan dan seterusnya. Kita harus memantas diri di rumah Allah, berinteraksi dengan banyak orang, termasuk saat kita ziarah, saling mengunjungi. Ziarah itu kan maknanya mengunjungi. Makanya tempat-tempat kunjungan wisata namanya mazzarat. Kalau kita di Mekah, Madinah, mazzarat, ya kita ke mazzarat. Tapi hari ini kan mengalami penyempitan makna kalau di Indonesia. Artinya di ziarah ke kementerian Allah, ziarah itu mengunjungi. Mazzarat itu tempat-tempat kunjungan wisata. Maka para bunda yang dirahmati Allah, di ayat 53 lah ini termasuk yang berkaitan dengan fikih walimah. Jadi ada pun ternyata orang-orang yang kalau pas walimah itu kalau sudah masuk itu di walimatul urs, orang mulai duduk makan ikut sebelah itu duduk nih, duduk tawaf di tempat prasmanan.
Kadang kemudian dinteni wong gitu ya. Kadang ini ngalih gawan gol gitu kan. Ada orang mau duduk, ini orang habis duduk lagi dan seterusnya. Ternyata ada fikihnya. Jadi bagaimana fikih orang datang ke walimah? Kita lihat ya ayatnya 53. Ya ayyuhalladzina amanu, wah ini untuk orang beriman memang kelasnya ini kelasnya. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kalian diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Maksudnya ada orang yang datang gitu ya ke rumah siapa itu, disuguhi apa itu, terus kemudian kadang abang-abang lambe kan tuan rumah jadi pengen nyuguhin jenengan dahan belum masak, terus gak apa-apa gak tanteni, lah itu bukan betul ya, gak apa-apa gak tanteni itu bukan. Jadi menunggu sampai masak dari awal, tapi aku belum belanja kok gak apa-apa tak terno, waduh jangan sudah begitu masaknya pesen lagi, ini Pak tongkol ini ya, terus aduh ya. Semoga di sini tidak ada orangnya ya. Tetapi jika kau diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan dalam walimah, ini berkait dengan walimah karena ayatnya masih berkait dengan pernikahan Rasul tadi. Maka jika kalian setelah selesai makan, keluarlah kalian tanpa asyik memperpanjang percakapan. Kalau sudah ada mungkin diajak foto, ya sudah. Tidak kemudian ngobrol suwe sehingga orang lain yang mau masuk, orang lain yang mau duduk jadi suka. Kita masih ngobrol saja. Dan Kanjeng Nabi itu punya sifat rofa disebutkan di sini. Dan keluarlah kalian tanpa asing memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu mantennya Nabi. Dan Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Kanjeng Nabi ya suka ngobrol kamu. Walimah itu kan. Masa kemudian Nabi keluar, terus beli sampun apa dene? Kan enggak ya? Mungkin dimatikan lampunya ya, macam-macam. Jadi kata firman Allah, Nabi itu sungkan dengan kalian, tetapi Allah tidak malu menerangkan yang hak pada kalian. Maka ketika ayat ini turun, jadi Rasul itu keganggu dengan para tamu yang tidak pulang-pulang. Sampai kemudian ayat ini turun, maka kemudian Anas bin Malik ya, Maula Rasul langsung membacakan ayat ini kepada tamu yang belum pulang dari itu. Sungguh wahai saudaraku, alhamdulillah sungguh telah turun wahyu Allah. Itu kan orang-orang senang wahyu Allah apa ini, Allah pengen apa dari kita. Disampaikan ayat ini, langsung mereka, oh ya sudah berarti kita pulang ya, pulang. Ya Allah. Nah, kita sudah tahu sekarang fikih-fikihnya kan sudah ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini salah satu wanita yang Allah muliakan di bulan Zulqa'dah. Dengan apa? Mengangkatnya sebagai satu di antara para ummahatul mukminin, satu di antara ibu-ibu orang beriman. Namanya ibu, maka haram dinikahi setelah Rasul wafat oleh siapapun. Sehingga tidak boleh satupun istri Rasulullah yang pasca Rasul wafat dinikahi oleh para sahabat. Tidak boleh. Meskipun ada yang saking jengkelnya pernah ngancem, tapi kemudian beliau mengatakan, sungguh kalimatmu ini menjadikan aku menyesal sepanjang hidupku. Namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu masih sepupu dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kadang dan sepupu kita kan guyon-guyon. Rasulullah tidak ada, sedang bepergian. Pas Rasul pulang melihat Thalhah sama ibunda Aisyah guyon. Sepupu, tapi kan bukan mahram. Guyonan ya, guyonan biasa itu mungkin ya, sepupu, guyonan sepupu. Ketika kemudian Rasul masuk, wajahnya udah gak nyaman. Ibunda Aisyah tidak segera masuk. Setelah itu kemudian baru masuk. Thalhah bin Ubaidillah tahu Rasul cemburu. Sampai kemudian beliau mengatakan, sungguh ketika nanti Rasul meninggal, aku akan menikahi Aisyah. Langsung turun ayat tentang ummahatul mukminin, haramnya istri Rasulullah ini kayak sebab beliau wafat karena kalimat itu. Maka beliau mengatakan, sungguh yang paling aku sesalkan dalam hidupku adalah kalimat itu. Tapi beliau dijamin surga, laki-laki yang Masya Allah. Thalhah bin Ubaidillah berjuang lagi. Cuma kadang kan jenengan kesel, saya kesel, kadang-kadang kok ucap celetuk.
mau berdoa aja dulu ya Rasul, awas dengan buat saya nikahi ya cepet. Maka ternyata itu menjadi penyesalan dia sepanjang hidup. Baik, para budaya rahmati Allah, seiring dengan suara ambulan kita sudah 1 jam mengkaji tentang kehidupan salah satu ada sekian banyak wanita termasuk Maimunah binti Haris. Kisahnya tapi panjang dan tidak mungkin cukup untuk kita sampaikan. Dari sini mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditambahkan, mau dikurangi, mau ditanyakan, boleh. Di luar sana, di dalam mobil bagian di dalam. Memajang foto di rumah itu tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam. Nah, seperti saya yang sudah sendiri, suami saya sudah dikubur, apa boleh sekedar memajang untuk apa ya, mengenang mengingat Islam? Bu, yang pertama hukumnya dulu, meluruskan hukumnya dulu. Apakah benar memasang foto itu haram hukumnya? Betul. Ini ada foto kan? Ada ya. Biasanya ada foto. Apakah benar memasang foto itu diharamkan? Hukum yang berkaitan dengan keharaman itu berkaitan dengan suara, berkaitan dengan gambar. Foto itu sama dengan jenengan bercermin. Cermin itu memindah objek bersebab cahaya. Terus apa? Jenengan kalau bercermin ini ya, apakah di air, apakah di sini, itu kan memindahkan objek. Persis dengan foto. Foto itu memindah objek. Jadi bukan kita yang bukan. Jadi hadis yang mengharamkan itu berkaitan dengan menggambar makhluk itu. Jadi bukan foto. Jadi, kalau foto memindahkan objek secara sempurna. Ya, secara sempurna dalam tanda petik secara sempurna itu ya, seperti cermin itu. Kalau foto diharamkan maka kiasnya pada cermin juga. Kita nggak boleh tiba-tiba nyermin karena memindah objek melalui cahaya, sama dengan foto. Sehingga kalau kita membaca kitab yang saya sarankan jadi rujukan nih, judulnya Al-Ayatul Ahkam, tulisan Dr. Ali As-Sobuni. Itu lengkap sekali menjelaskannya tentang gambar, tentang foto gitu ya, tentang poster, tentang kalender mungkin dan lain-lain. Itu Masya Allah sangat mudah. Sehingga jenengan kalau memasang foto suami bisa, maksudnya suami bu, ini saya bu. Tapi jangan kemudian diajak ngobrol. Meskipun boleh loh bu, ngajak ngobrol orang sedang meninggal itu boleh. Yang kita khawatir itu kalau dijawab. Karena Rasul itu pernah ngomong sama Ibu Hadi, udah meninggal Ibu Hadi, tapi dia ngomong di Maklah tempat beliau sekarang, di Mantikoh Hujud. Itu Rasul bilang sama Ibu Hadijah, sodak dia Hadijah, dalam Fathu Makkah. Jadi tidak apa-apa mungkin buat teman. Mungkin yang terakhir yang di luar, gimana yang caranya? Mungkin saya kejudikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tadi tentang bermahram dengan anak angkat. Tadi dijelaskan bahwa anak angkat itu tidak bermahram dengan ibu bapak angkatnya. Ini bagaimana bila anak tersebut diadopsi sejak bayi, disusui ibu angkatnya? Apakah itu menjadikan mahram meskipun tidak bersebab senasab ini? Nah ini menarik pertanyaan beliau. Alhamdulillah Bismillah. Dengan adanya pertanyaan ini penjelasannya jadi meluas dan lebih jelas. Jadi budaya rahmati Allah, anak itu terputus dari status, atau bukan terputus dia tidak akan nyambung mahramnya dengan ayah atau ibunya ketika diambil seperti kasus Zaid. Tapi kalau diambil sejak bayi dan kemudian disusui, maka dia mahram bersebab rodoah. Bukan karena diangkat, tapi mahramnya bersebab rodoah. Rodoah itu sepersusuan. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah pulang dari pertempuran
ibu diminta untuk menikahi putrinya Hamzah. Jadi para sahabat mengatakan, ya Rasul, untuk dinikahi anaknya Hamzah. Kata Rasulullah SAW, aku tidak boleh menikahinya karena Hamzah dengan aku pernah menyusu pada wanita yang sama, namanya Suwaibah. Rasul dengan pamannya Hamzah itu pernah menikah pada Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Maka anaknya Hamzah haram dinikahi Rasulullah. Demikian pula sebaliknya bersebab. Makanya pun kalau ada bank nasi wajib diketahui siapa pemilik ASI. Karena kalau dia masuk ke dalam perut anak kita akan jadi mahram buat dia dan keluarga. Jadi hati-hati. Kalau disusui tetangga sama hati-hati. Kalau disusui sampai kenyang hati-hati. Berarti dia sudah menjadi mahram. Kan ada loh Bu, dititipin tetangga. Mbak tolong dulu, ya iya tak suswani. Susui sampai kenyang, maka itu menjadi asbab mahramnya sang bayi dengan keluarga yang menyusui. Itu mahram karena roba. Itu bunyi. Alhamdulillah atas baru dengan pertanyaan. Demikian para bunda yang dirahmati Allah, semoga ada kebaikan yang bisa kita dapatkan kita oleh masih ada Bu. Saya bertanya. Oh gitu. Oh subhanallah. Udah deh. Masih ada. Baik Bu, ini hadiahnya Masya Allah ya, luar biasa. Di atasnya aja Hermes sebenarnya. Saya nggak tahu mengucapkan bahasa Prancisnya. Baik, pertanyaannya para bunda yang dirahmati Allah, siapakah nama adik Zainab binti Jahsh? Tanpa harus googling. Adiknya Zainab. Ubaidullah. Baik. Memang debatable ya, tapi boleh. Maksud saya adik yang tidak debatable. Ubaidillah debatable, sebagian menyebut itu kakaknya, sebagian menyebut adiknya. Tapi nggak apa-apa, oke. Karena saya tidak menjelaskan debatable-nya tadi. Boleh, monggo. Adik dari Ibunda Zainab binti Jahsh namanya Hamna. Tadi saya sampaikan tapi mungkin nggak diingat. Hamna binti Jahsh. Monggo dapat hadiah. Benar, Ubaidillah itu saudara dari Ibunda Zainab. Abdullah, Ubaidillah, dan Hamna. Hamna ini terkenal karena nanti ada kaitannya dengan pemfitnahan terhadap Ibunda Aisyah di Hadisul Ifki, sehingga dia termasuk yang dicambuk ya, adiknya Ibunda Zainab. Harus kasih kan? Insyaallah sampai. Baik para bunda yang dirahmati Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf jika ada salah salah dalam pemaparan penyampaian. Semoga ada kebaikan, kebermanfaatan, ilmu yang akan memperberat timbangan kebaikan kelak panjenengan di yaumil hisab. Dan jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.